berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembus.
kami sampai siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Roh Kudus setia menolong hidup kami dari hari ke hari. Walaupun kami Tuhan sering menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tetap dekat dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh ajaib bagi kami, dan kami sangat membutuhkan Engkau. Itu sebabnya lewat pujian yang terakhir kami nyatakan, peganglah tangan kami Roh Kudus, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami percaya doa kami didengar dan dijawab Tuhan. Engkau berkenan dan bersedia selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, segala pujian yang kami naikkan, biarlah itu menjadi persembahan yang mempermuliakan nama-Mu. Siang ini Tuhan juga kami siapkan hati kami, kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi pendengaran kami, pikiran kami dan hati kami, sehingga apa yang kami dengar itu koneksi dengan pikiran dan hati kami, sehingga Roh Kudus akan meneguhkan firman-Mu dalam hidup kami. Karena firman itu adalah sebuah kepastian yang mengokohkan iman kami, sehingga kami terus bersukacita karena pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kesekian kalinya kita beribadah lewat media online hari ini. Kita harus terus berdoa supaya apa yang sudah dirancang dan ditata oleh pemerintah itu semua bisa berjalan dengan baik, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa beribadah di gereja bersama-sama. Saya sudah sangat rindu bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, muka dengan muka. Saya ingin melihat senyum dan canda ceria saudara, terutama supaya kita bisa sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bisa bertumbuh bersama-sama, bisa saling menguatkan. Ini satu kerinduan yang mendalam dalam hati saya sebagai gembala. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan lupa terus berdoa untuk pemerintah kita, bangsa kita, supaya Tuhan berkemurahan atas bangsa kita. Kemudian segala penyakit, segala virus itu bisa berhenti, paling tidak bisa berkurang intensitasnya, sehingga kita mulai kembali beraktivitas, kita mulai boleh bangkit lagi dalam ekonomi, bahkan kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan, bisa melayani bersama-sama, bisa kembali kita bisa bersua dengan orang lain, kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara-saudara, ini kerinduan saya. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus berdoa untuk bangsa negara kita. Nah, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang berkaitan dengan hari Pentakosta. Saudara-saudara, ini bukan hanya sekedar hari Minggu biasa, tetapi hari ini adalah hari yang istimewa. Ada satu perayaan yang dirayakan oleh semua umat Kristen, yaitu hari raya yang keempat, yaitu hari raya Pentakosta. Nah, saudara-saudara, kita tahu hari raya Pentakosta itu adalah hari raya bangsa Yahudi awalnya. Ya, jadi hari raya Pentakosta itu sebenarnya hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dirayakan tiap tahun oleh bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Sehingga setiap hari raya Pentakosta, maka mereka yang ada di perantauan atau yang merantau di negara-negara lain itu mudik pulang kampung merayakan namanya hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta ini saudara-saudara, dalam perjanjian lama bagi orang Israel yang diperintahkan
disebut dengan hari raya sukacita. Kenapa disebut hari raya sukacita? Karena hari raya Pentakosta itu adalah hari raya setelah menyelesaikan satu masa panen besar. Ya, jadi ada masa panen besar bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, setelah mereka selesai panen, maka Tuhan menyuruh untuk merayakan satu hari raya, namanya hari raya Paskah atau hari raya ke-50 setelah Paskah. Ya, saudara-saudara, jadi bangsa Israel waktu masuk ke Kanaan, mereka tidak nanam dulu, ya, atau mereka mencangkol dulu atau menebas pohon dulu, ya, baru setelah bersih ditanam. Tetapi begitu mereka masuk di Kanaan, ya, mereka itu langsung panen. Itulah ajaibnya Tuhan. Jadi mereka langsung panen. Di sana tumbuh-tumbuhan, di sana pohon buah-buahan, semua sudah siap untuk dipanen. Jadi waktu mereka panen, maka mereka bawa pulang, ya, lalu mereka kumpulkan di rumah. Nah, setelah semua panen, maka Tuhan bilang harus dirayakan hari raya Pentakosta, namanya hari ke-50 setelah Paskah. Ya, hari raya ucapan syukur, hari raya sukacita. Itulah yang terjadi bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Namun yang kedua, saudara-saudara, hari raya Pentakosta, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul, ya, ada satu hari raya Pentakosta yang terjadi adalah sebuah perubahan. Satu perubahan. Perubahan apa? Bukan hanya mereka bersukacita merayakan hari Pentakosta setelah panen, tapi ada satu perubahan yang terjadi bagi murid-murid, yaitu perubahan karakter. Kalau kita melihat waktu Yesus ditangkap, maka semua murid-murid melarikan diri, meninggalkan Yesus. Ya, bahkan sebelum waktu Yesus ditangkap, bahkan Petrus menyangka, ya, Yesus sebagai gurunya, sebagai orang yang dia didik. Jadi saudara-saudara, ini yang terjadi. Tetapi setelah hari Pentakosta itu berubah total. Ya, ada satu perubahan dalam kehidupan murid-murid. Mereka bukan orang-orang yang mengalami ketakutan. Mereka bukan orang-orang yang melarikan diri lagi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar, ya, menjadi seorang murid, menjadi garda terdepan, ya, sebagai murid yang dipercayakan oleh Tuhan, sebagai murid yang bisa menjadi teladan, sebagai murid, sebagai pemberita Injil yang luar biasa. Itu terjadi kapan? Waktu hari Pentakosta. Puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini firman Tuhan akan kita lihat dengan tema karya Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh zaman dan tidak bisa dibatasi oleh bangsa. Ya, nah, saudara-saudara, kita membuka Kisah Rasul pasal yang kedua. Pasal ini adalah satu kisah, satu peristiwa sejarah di mana Roh Kudus dinyatakan kepada murid-murid yang pada waktu itu mereka taat pada pesan Tuhan untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Waktu Yesus naik ke surga, lalu mereka kembali ke Yerusalem, ada di satu tempat, di satu gedung, ya, jumlah mereka ada 120 orang. Dan saudara-saudara, 120 orang ini mereka kumpul selama 10 hari 10 malam. Mereka sehati, mereka berdoa, dan hari yang ke-10 disitulah Roh Kudus dicurahkan. Disitulah Roh Kudus memenuhi murid 120 orang. Sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, saya mengajak kita dulu melihat mulai ayat yang pertama.
Tetapi pembahasan kita akan ada pada ayat 14 sampai ayat 40. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul pasal yang pertama mulai ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Pirgia, Pafilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi ada satu peristiwa yang belum pernah terjadi di dunia ini. Iya kan? Yang pada waktu itu terjadi di tengah-tengah kehidupan murid-murid yang telah berkumpul kurang lebih 10 hari 10 malam. 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta. Dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, saat hari Pentakosta itu di Yerusalem, tidak secara kebetulan pada hari Pentakosta itu berkumpullah orang-orang Yahudi, orang-orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Seperti saya katakan tadi, hari raya Pentakosta itu salah satu hari raya yang diperintahkan Tuhan kepada orang Yahudi untuk dirayakan. Hari raya itu disebut hari raya sukacita karena mereka selesai panen. Namanya saja hari raya sukacita. Jadi itu benar-benar kalau dirayakan, kalau orang Yahudi merayakan, orang-orang Yahudi sangat senang karena semua sudah panen, dapat berkat dari Tuhan. Ya saudara-saudara, ya tahun ini sama kita di negara kita biasa ada namanya Lebaran, walaupun itu bukan hari raya kita orang Kristen, tapi dampaknya saudara-saudara itu bisa dirasakan oleh semua bangsa Indonesia. Karena apa? Hari Lebaran itu orang pada mudik pulang kampung. Terkadang sebagian kita juga cari kesempatan itu untuk pulang kampung. Ditambah lagi saudara-saudara, kalau hari Lebaran yang kerja PNS bisa dapat gaji ke-13. Bukan hanya gaji ke-13, ditambah dengan THR. Kalau orang kerja di perusahaan dapat THR, kadang-kadang ditambah sama bosnya bonus. Ya. Tapi kali ini saudara-saudara beda dengan tahun-tahun lalu. Tapi saya percaya semua itu ada maksudnya. Jadi tradisi ini yang membuat kadang orang begitu luar biasa. Makanya pedagang menjadi panen
jualannya laku, sepatu laku, baju laku, apa saja dijual laku. Tapi tahun ini memang tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Tuhan punya maksud. Tapi yang jelas kalau Lebaran orang begitu nunggu-nunggu senang. Ya, saudara-saudara, karena itu dianggap menjadi satu budaya tradisi bagi bangsa Indonesia. Orang mudik pulang kampung, mau di luar negeri, mau di Amerika dia kerja, mau di Afrika dia kerja, mau di Mesir dia kerja, dia mencari waktu Lebaran itu pulang kampung, ketemu dengan orang tua, sungkeman, saling memaafkan, saudara-saudara. Nah, jadi tradisi seperti ini ada di Israel waktu itu, namanya Hari Raya Pentakosta. Jadi seluruh orang Israel dari bawah kolong langit ini mau tinggal di ujung dunia dia, mau di timur, mau di barat, mau utara, mau selatan, sengaja mereka pulang pada Hari Raya Pentakosta karena hari raya itu adalah hari raya sukacita. Nah, saudara-saudara, pada kejadian itu, pada hari raya itu, tidak secara kebetulan Tuhan sudah atur waktunya menjadi satu nubuatan dari perjanjian lama. Di saat perjanjian baru, setelah Yesus naik ke surga, setelah dia 10 hari naik ke surga, setelah dia bangkit, ya saudara-saudara, 40 hari ya dia ada bersama-sama murid-murid, lalu dia naik ke surga. Ya setelah itu baru dicurahkanlah Roh Kudus, disebut dengan Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Paskah. Ya, nah jadi saudara-saudara, waktu hari Pentakosta disitulah dicurahkan Roh Kudus pada murid-murid yang berkumpul 120 orang di loteng Yerusalem. Dan saudara-saudara, ya ada beberapa hal yang kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja tidak bisa dibatasi. Ya, baik zaman maupun bangsa-bangsa. Yang pertama yang kita lihat apa yang terjadi. Mari kita lihat ayat 14-15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, jadi yang pertama saudara-saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan, maka terjadi tanda-tanda, ada lidah-lidah seperti nyala api, dan orang-orang yang berkumpul itu, murid-murid yang berkumpul itu, mulai mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain yang mereka ucapkan itu adalah bahasa-bahasa orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan. Padahal orang-orang yang berkumpul itu disebut adalah orang-orang Galilea. Kalau saudara baca ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita." Jadi saudara-saudara, ketika mereka masing-masing berbahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang mereka ucapkan seperti orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan di mana mereka berada, mereka ucapkan saat mereka berbahasa. Dan yang diucapkan itu, kalau saudara perhatikan ayat 11, adalah perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 11 itu yang mereka ucapkan, sehingga saudara-saudara, orang-orang yang pada waktu itu sedang merayakan hari raya, bayangkan kalau pas hari raya orang banyak berkumpul
suasana pada waktu hari Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu mereka tumpah ruah di jalan, mereka tumpah ruah keluar, mereka merayakan hari raya Pentakosta. Dan saat itulah murid-murid berbahasa mengatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Mereka ucapkan dengan suara keras, dibarengi dengan seperti ada, saudara, lidah-lidah seperti nyala api di tempat di mana mereka tinggal, sehingga orang banyak keheranan dan orang bilang mereka seperti mabuk anggur manis. Nah, yang pertama saudara-saudara, ya apa yang dapat kita lihat dari sini? Pernyataan Paulus Petrus saat mereka dituduh mabuk anggur, maka dia berdiri dengan ke-11 murid yang lain. Ya, jadi mereka berdiri, mereka bangkit, lalu Petrus mulai berkata, "Hai saudara-saudara." Ya, dia berkata, "Ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi yang pertama, saudara-saudara, Petrus menolak tuduhan yang mengada-ngada dari orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka mabuk. Sebab hari itu, saat itu mereka pas berada siang hari, masih jam 9. Biasanya saudara, orang banyak mabuk itu kalau malam hari. Nah, apa yang disangkakan ini adalah merupakan ejekan. Disebut di situ, mereka disebut mabuk oleh anggur manis. Ayat 13. Orang kalau menyebut anggur manis itu kalau dalam bahasa sononya itu disebut gleukos. Gleukos ini disebut anggur manis, anggur yang tidak difermentasi, anggur buah, jus anggur. Coba saudara kalau minum jus anggur, pasti nggak bisa mabuk, karena itu adalah minuman jus buah anggur. Ya, nah, padahal mereka mengatakan mereka mabuk oleh anggur manis. Nah, jadi apa minuman anggur itu ada dua jenis. Yang satu disebut anggur manis, dan yang kedua ada anggur yang difermentasi. Ya, nah itu memang memabukkan. Jadi kalau anggur itu sudah diperas, lalu ditaruh dalam guci, lalu ditanam di tanah. Ya, semakin lama dia ditanam di tanah, maka dia semakin kadar alkoholnya semakin tinggi. Dan semakin lama dia ditanam di tanah, harganya semakin mahal. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau ada anggur yang ditaruh di guci lalu ditanam sampai bertahun-tahun, wah, itu semakin bagus karena kadar alkoholnya semakin tinggi. Dan itu yang memabukkan. Itu yang disebut oinos. Dan sementara kleukos itu tidak memabukkan karena tidak difermentasi. Jadi ketika dia diperas, itu masih rasa manis, alkoholnya belum ada, kadar alkoholnya belum muncul. Jadi kalau sudah dia diperas, airnya dimasukkan di dalam satu wadah, ditutup rapat, ditanam di tanah bertahun-tahun. Nah, disitulah keluar kadar alkoholnya. Semakin lama dia ditanam, maka semakin mahal anggur tersebut karena kadar alkoholnya makin tinggi. Ya, makanya ada minuman dari luar negeri satu botol ini aja bisa jutaan. Ya, saudara, karena apa? Itu adalah hasil fermentasi yang sudah bertahun ditanam di bawah tanah. Jadi kalau ada buah anggur lalu langsung diperas, ya itu rasa manis, itu diminum, itu belum keluar kadar alkoholnya. Nah, jadi apa yang disangkakan kepada murid-murid ketika
Ya, biasanya ada orang gitu, ya kalau ada orang minum baru sedikit, lalu dia ngomongnya udah ngoceh-ngoceh, ya pikiran orang itu sudah mabuk, saudara-saudara. Dia karena dia nggak biasa minum, jadi dia diejek. Nah, orang murid-murid waktu itu orang-orang Israel menuduh bahwa orang-orang Israel menuduh murid-murid itu mabuk. Tapi ini sesungguhnya hanya sindiran saja, dan itu dibantah oleh Petrus dan ditolak mentah-mentah. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang kita lihat, lalu saudara-saudara, ketika Petrus melanjutkan perkataannya, kalau kita melihat ayat 16 sampai ayat 21 yang kedua, saya coba baca, perhatikan Alkitab saudara berkata begini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, dan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, yang kedua, kita melihat bahwa apa yang terjadi, apa yang dialami oleh murid-murid waktu itu adalah merupakan satu penggenapan nubuat dari Nabi Yoel. Kalau saudara buka, ya saudara-saudara, Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32, ayat-ayat ini dicantumkan. Nah, saudara-saudara, jadi Roh Kudus dicurahkan yang tidak dibatasi oleh zaman. Roh Kudus dinubuatkan dulu, ya di zaman Yoel, tapi di zaman murid-murid itu digenapi. Bahkan di zaman kita sekarang pun Roh Kudus mampu bekerja, mampu memenuhi, mampu menolong kita semua. Nah, ada dua hal yang kita perhatikan dari penggenapan Nabi Yoel ini yang disampaikan oleh Petrus. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 17 berkata begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia. Jadi Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Kalau dalam zaman perjanjian lama, kalau saudara banyak membaca, banyak memperhatikan, Roh Kudus, Roh Tuhan itu hanya diberi kepada orang-orang khusus, ya, kepada raja yang diurapi. Saudara tahu ketika Saul diurapi jadi raja, maka dia kepenuhan roh, sehingga hatinya jadi berubah seperti manusia lain. Jadi roh itu diberikan, Roh Kudus memenuhi seseorang itu hanya kepada orang-orang tertentu, kepada nabi, kepada rasul, kepada raja yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan secara khusus, kepada imam, ya, haleluya. Tidak semua orang. Tetapi saudara, nubuatan ini digenapi di dalam Alkitab. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa rohnya akan dicurahkan ke atas semua orang, tidak terbatas. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita mendapat kesempatan di zaman kita ini, bahwa kita juga diberi kesempatan yang begitu besar, Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Ya, coba kalau kita hidup di dalam perjanjian lama,
Ya, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang khusus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi di zaman kita sekarang mulai terjadi pada saat murid-murid ada di loteng Yerusalem, maka Tuhan memenuhkan murid-murid dengan Roh Kudus, dan seterusnya nanti kepada orang-orang lain Tuhan memenuhkan mereka dengan Roh Kudus sampai pada zaman kita sekarang Roh Kudus memenuhi kita semua. Amin. Nah, yang kedua dari penggenapan nubuat Nabi Yoel ini, kalau saudara perhatikan mulai dari ayat yang ke-19, ada satu kalimat, ada satu pernyataan yang kita perhatikan di sini dan berkata begini, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang kedua yang kita perhatikan dari nubuatan ini, selain nubuatan yang pertama bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang tanpa batas, maka yang kedua dari nubuatan ini dan yang akan digenapi adalah ada ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan. Nah, saudara-saudara, jadi Roh Kudus sudah digenapi, sedang bekerja dan terus bekerja sampai Tuhan datang. Tapi yang kedua, saudara-saudara, ini perlu menjadi perhatian kita juga. Dikatakan akan ada tanda-tanda ajaib, ada mujizat-mujizat. Apa itu? Ya, kita akan bisa melihat di langit. Ya, langit akan menjadi matahari bisa berubah menjadi gelap. Ya, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya, bicara tentang matahari menjadi gelap, ya, bulan menjadi darah. Ini adalah gambaran satu penghakiman Tuhan. Ya, beberapa hari lalu saya menerima satu foto ya dari WA apa yang terjadi di Korea Selatan dalam waktu singkat. Korea Selatan di Beijing, saudara-saudara, di Beijing apa di Seoul ya, saudara, tiba-tiba siang hari gelap dalam waktu beberapa lamanya. Saudara-saudara, jadi orang jadi takut. Ya, saudara-saudara, dunia kita sudah semakin tua. Apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan pasti akan digenapi. Jadi alam akan menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Ini sudah dinubuatkan dan ini akan terjadi. Tadi Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia, sudah dan sedang terjadi. Dan matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Akan ada jeritan tangis, akan ada jeritan yang histeris kalau hal ini benar-benar terjadi di alam semesta ini. Ini membicarakan dan memberitahukan satu tanda bahwa dunia ini akan dibinasakan, bahwa dunia ini akan berakhir. Saudara-saudara, nah oleh sebab ini adalah menjadi satu himbauan. Ini adalah menjadi satu warning. Barang siapa yang tidak memiliki Roh Kudus, barang siapa yang tidak memiliki Tuhan, pasti binasa. Tetapi saudara-saudara, tidak cukup hanya di situ. Ayat ini berhenti. Lalu ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi bukan hanya pemberitahuan akan kebinasaan alam semesta itu, tapi juga diberitahukan ada satu pengharapan bagi mereka yang berseru kepada Tuhan.
Puji Tuhan. Jadi bersyukur kita, saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang menerima anugerah Tuhan, sehingga kita bisa berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah rela mati bagi kita untuk menghapus, menyucikan dosa kita, sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang sudah mati dan bangkit, Dia yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau dunia ini berakhir, Dia akan datang untuk menjemput kita kembali kepada Bapa tinggal di surga. Saudara-saudara, melalui ayat ini, maka bagian ketiga, Petrus mau masuk kepada inti apa yang akan dia sampaikan kepada orang-orang banyak, yaitu yang ketiga, kesempatan ini digunakan oleh Petrus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Mari kita perhatikan ayat 22 sampai ayat 36. Ayatnya panjang, saya baca, saudara perhatikan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhanku, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak akan mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, ya, setelah Petrus memberitahukan dan menyampaikan bahwa apa yang terjadi itu adalah merupakan penggenapan dari janji Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, dan dia juga menjelaskan bahwa bukan hanya Roh Kudus yang sudah digenapi dalam hidup kita terjadi di zaman kita ini, tetapi Dia juga akan datang kelak membinasakan orang yang tidak percaya sama Tuhan dan akan menyelamatkan orang yang percaya pada Tuhan. Lalu Dia melanjutkan khotbahnya. Dia menyampaikan berita dari Tuhan. Dia memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Ada dua hal yang kita lihat dari berita ini. Yang pertama, saudara-saudara, Dia mengatakan bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia ini, yang itu adalah Tuhan yang sudah direncanakan, tetapi yang ditolak oleh bangsa Israel. Bukan hanya ditolak, tetapi disalibkan, dibunuh, dan disebut
mereka adalah bangsa durhaka. Jadi yang pertama saudara-saudara, ketika Petrus menyampaikan berita Injil keselamatan dari Yesus Kristus, yang pertama dia menyampaikan tentang sesuatu dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Yesus datang ke dalam dunia, tetapi mereka tidak terima, mereka tolak, bahkan mereka salibkan, bahkan mereka bunuh. Kalau kita perhatikan sebenarnya memang yang membunuh orang Israel, membunuh Yesus secara langsung itu bukan orang Yahudi, tetapi tentara-tentara Roma. Tentara-tentara Roma yang mempunyai tindakan langsung, yang menganiaya, yang mencambuk, dan yang membawanya ke jujutan dan menyalibkan. Itu semua tentara Roma. Tetapi Petrus lewat firman Tuhan yang disampaikan bahwa mengatakan bahwa kamulah yang membunuh Yesus yang datang, yang sudah direncanakan Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 23, ketika dia diperhadapkan kepada pengadilan, maka ketika Yesus sudah ada di tangan atau ada di hadapan Herodes, ketika Herodes menyelidiki tentang kesalahan-kesalahan Yesus, maka tidak ada kesalahan yang didapati yang setimpal yang harus diberikan hukuman mati kepadanya. Sampai 3 kali dalam pernyataan itu dia mengatakan dia tidak mendapati kesalahan yang setimpal yang harus diberikan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara, ketika dia diperhadapkan kepada orang banyak, kepada orang-orang Yahudi untuk mengambil keputusan, sebab Herodes waktu itu ingin membebaskan dia. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 23. Saya jangan salah ngomong saudara. Ya, kalau saudara, bukan Herodes tapi Pilatus. Ya, jadi waktu Pilatus memperhadapkan Yesus kepada masyarakat, kepada orang banyak yang berkumpul, yang menyaksikan keputusan apa yang akan dijatuhkan kepada Yesus, maka ketika 3 kali Pilatus mau melepaskan Yesus karena tidak didapati kesalahannya, tetapi orang banyak, orang Yahudi waktu itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan Pilatus memberikan solusi waktu itu untuk memilih, sebab pada waktu itu ada satu tradisi di mana harus ada yang dibebaskan, diberi garasi. Maka diperhadapkan antara Barabas dengan Yesus. Saudara-saudara, padahal Barabas ini adalah seorang yang melakukan kejahatan, bahkan pembunuhan, sehingga dia dimasukkan penjara. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, ketika diberikan pilihan alternatif siapa yang mau dibebaskan, Barabas atau Yesus, maka semua orang Yahudi waktu itu mereka berteriak supaya Barabas saja yang dibebaskan, Yesus disalibkan. Sehingga karena orang banyak sudah menyerukan itu dengan suara yang keras, teriakan yang begitu keras, massa yang begitu banyak, maka Pilatus mengambil keputusan dan menyerahkannya kepada orang banyak. Akhirnya saudara-saudara, Yesus disalibkan. Secara langsung memang Yesus tidak disalibkan oleh tangan-tangan orang Yahudi, tetapi keputusan itu diambil adalah karena keputusan dari teriakan-teriakan orang Yahudi. Itu sebabnya Petrus berkata di dalam khotbahnya, menyampaikan kepada orang-orang Yahudi waktu itu yang berkerumun begitu banyaknya di sana orang, maka dia berkata, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa neraka. Jadi Petrus memberitahu, kalian itu punya kesalahan besar, dosa besar. Yesus yang datang untuk menyelamatkan, tapi kalian justru bunuh dan salibkan. Nah saudara-saudara, itu berita yang disampaikan oleh Petrus. Dan yang kedua,
tidak hanya itu, tetapi dia juga memberitakan tentang Yesus. Panjang lebar, saudara-saudara, dia menjelaskan, Petrus menjelaskan tentang Yesus, bahwa Yesus dia datang ke dalam dunia ini, dia mati, tetapi bukan hanya mati, tapi dia juga bangkit. Haleluya. Nah, Petrus justru banyak menyampaikan tentang kebangkitan Yesus. Bahkan saudara-saudara, pernyataan yang diambil oleh Petrus dalam penyampaian khotbahnya, dia mengutip apa yang disampaikan oleh Daud dari kitab Mazmur. Saudara-saudara, jadi ada banyak kutipan-kutipan yang diambil Petrus sebagai khotbahnya yang disampaikan kepada orang Yahudi waktu itu. Jadi Daud, nenek moyang mereka, raja yang pernah mereka akui dan agungkan, itu telah menyampaikan berita tentang Yesus, tentang kebangkitannya. Nah, jadi saudara-saudara, dalam khotbahnya Petrus menyampaikan tentang kesalahan orang Israel menolak Yesus. Tetapi saudara-saudara, padahal sebenarnya sudah dinubuatkan tentang keberadaan Yesus, bahkan lewat orang yang mereka akui sebagai raja, orang yang mereka banggakan pada waktu dia menjadi raja, yaitu Raja Daud. Dia sudah mengakui itu dan menyampaikan itu dalam satu pernyataan di dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, itu dikutip oleh Petrus untuk menyampaikannya kepada orang Israel pada waktu itu. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Ya saudara-saudara, Yesus yang kalian bunuh, dia mati, tetapi dia bangkit, dia naik ke surga. Dan di dalam ayat yang ke-36 mengatakan, saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus telah membuat Yesus, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita lihat rentetan khotbahnya Petrus menggugah hati orang-orang Israel. Pertama, apa yang terjadi merupakan penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Lalu apa yang dinubuatkan bukan hanya Roh Kudus, tapi akan ada terjadi ya kebinasaan dunia, alam ini, bumi ini akan berakhir. Dan juga ada pengharapan, siapa yang berseru kepada Yesus, kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, lalu dia sampaikan juga kekurangan orang Israel, dosa mereka. Dan Petrus juga menyampaikan tentang Yesus adalah juru selamat, adalah Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat 37 sampai 40, saya baca demikian sesuai. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Tuhan untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam, menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara, yang terakhir, yaitu buah dari pekerjaan Roh Kudus, buah dari pemberitaan Injil, yaitu saudara, yang pertama kita lihat dari sini, yaitu orang Israel punya kesadaran. Ada satu kesadaran sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, di zaman ini banyak orang tidak punya kesadaran. Makanya Roh Kudus punya pekerjaan untuk menginsafkan orang akan kekurangannya, akan kesalahannya, akan akibatnya, akan penghakiman Allah. Itu disampaikan oleh Petrus dalam khotbahnya. Lalu
Kalau begitu apa yang kami harus berbuat? Saudara-saudara, dalam menjawab pertanyaan ini, pertanyaan orang banyak itu, maka Petrus memberi jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Petrus dalam ayat 38. Saudara-saudara, Petrus berkata begini, bertobatlah. Dan yang kedua, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ini buah dari pekerjaan pemberitaan Injil. Ini adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu orang yang mendengar firman Allah, mereka sadar mereka membutuhkan Tuhan, lalu mereka harus bertobat, memberi diri dibaptis, menerima Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kalau saudara baca kemudian di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 41 dan selanjutnya, maka pada waktu itu ada 3.000 orang, 3.000 jiwa memberi diri dibaptis. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi. Kalau tadinya mereka yang menentang, kalau tadinya mereka yang memiliki pikiran yang negatif, kalau mereka tadinya orang-orang yang menuduh hal-hal yang negatif, tapi pekerjaan Roh Kudus sanggup mengubah mereka. Iya, dan mereka sadar bahwa apa yang mereka perbuat adalah keliru, apa yang mereka pikirkan salah, apa yang mereka putuskan adalah keliru. Sehingga mereka dijamah Roh Kudus, mereka membuka hati, mereka bertobat, memberi diri dibaptis. 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Saudara-saudara, ya, hal yang sama bisa terjadi kepada siapapun. Sebab firman Tuhan mengatakan tadi, Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua orang, semua manusia yang mau membuka hati, yang mau membuka diri untuk Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, ya, implikasi dalam hidup kita sekarang. Kita sekarang sedang berada di tengah-tengah keadaan yang sulit. Jangan takut. Ya, waktu itu orang-orang murid-murid juga di Yerusalem, ketika mereka ada di loting Yerusalem, mereka juga dihadapkan kepada keadaan-keadaan di mana banyak orang yang menuduh mereka untuk hal-hal yang tidak baik. Mereka juga diperhadapkan dalam keadaan yang sulit. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, suasana keadaannya berubah. Saya percaya kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, walaupun keadaannya sulit, jangan takut. Roh Kudus mampu menolong kita. Roh Kudus mampu mengubah keadaan kita. Keadaan memang sulit, tapi saudara-saudara adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan berkati kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap bisa membuka diri untuk Roh Kudus, biar Dia berkarya dalam hidup kita. Terlebih kita berdoa supaya Tuhan pakai kita untuk menyampaikan Injil kebenaran, yaitu Injil tentang Yesus Kristus, supaya banyak orang mendengar dan mereka menerima Dia sehingga mereka diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah.
dan kami buka hati untuk Tuhan. Kami perlu Engkau. Urapi kami dan penuhi kami dengan kuasa. Karena Roh Kuduslah kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami. Roh Kudus, tetaplah hadir dalam hidup kami, tetaplah tinggal dalam hidup kami. Engkaulah yang menyanggup kami untuk melangkah dan berjalan seturut dengan kehendak. Engkaulah yang memampukan kami untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa memberitakan firman-Mu, menjadi teladan, menjadi contoh. Terima kasih Kudus. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, terutama dalam menghadapi hidup yang makin hari makin sulit. Tuhan, kami perlu Engkau. Bersama Tuhanlah sukacita itu kami dapat. Bersama Tuhanlah kekuatan itu kami terima. Bersama Tuhanlah kemampuan-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi, Tuhan berkuasa untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Itu yang meneguhkan kami, itu yang meyakinkan kami. Itu sebabnya kami terus berserah kepada-Mu Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu. Kalau murid-murid yang selalu setia dan bertekun untuk mencari Engkau, Engkau Tuhan hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Biar kami juga terus belajar untuk terus setia dan tekun mencari Tuhan. Biar kami tidak ada rasa jenuh dan bosan, dan tidak dininamomokan oleh keadaan-keadaan. Tetapi iman kami, hati kami terus rindu akan Tuhan, mencari Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengar perkataan-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Berkati kami semua, rumah tangga kami, bahkan pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan. Berkati jemaat-Mu. Ada beberapa mungkin tidak bisa mengikuti ibadah online. Tuhan bekerja buat mereka. Kalau mereka Tuhan tidak bisa karena sarana tidak punya, Tuhan berkati supaya semua jemaat mempunyai sarana untuk mereka bisa beribadah lewat ibadah online ini, supaya mereka juga makan makanan rohani, mereka dikuatkan, mereka sehat secara rohani, sehingga mampu menghadapi hidup ini karena pertolongan Tuhan. Tuhan berkati hidup kami dengan kesehatan, dengan sukacita. Tidak lupa kami terus berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkati pemimpin kami. Biarlah semua kebijakan yang sudah mereka buat dan atur dengan baik. Kami percaya semua itu tidak hanya dari pemikiran mereka sebagai manusia, tapi ada Allah yang turut campur tangan memberikan mereka hikmat. Dan Tuhan juga akan ikut ambil bagian untuk mendukung, bahkan menetapkan, melakukan, melaksanakan semua apa yang dibuat. Berkati Tuhan bangsa kami lewat pemimpin-pemimpin yang ada. Semua kebijakan mereka Tuhan tolong. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri yang membantu, semua lembaga-lembaga pemerintah yang ada, TNI, Polri Tuhan, dan juga pemerintah daerah, gubernur, camat, wali kota, bupati Tuhan, bahkan kepala desa yang ada, RT RW, semua Tuhan berkati supaya dapat bekerja sama. Tuhan berkati para dokter yang bekerja di tiap-tiap rumah sakit, di klinik, di puskesmas. Tuhan berkati mereka dengan sehat. Berkati orang-orang yang sedang mengalami sakit corona, Tuhan lepaskan mereka. Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Berikan hikmat-Mu kepada apoteker, farmasi, supaya mereka menemukan obat yang tepat, vaksin Tuhan, untuk menghalau, untuk menyembuhkan corona, sehingga bangsa kami terbebas dari corona.
terbebas dari virus, supaya bangsa kami kembali bangkit, ekonominya bangkit, industri bangkit, orang yang berdagang kembali bisa buka, orang yang berusaha bisa kembali bekerja, tercipta lagi lapangan-lapangan pekerjaan, orang-orang yang sudah di PHK bisa kembali mendapat pekerjaan, sekolah bisa dibuka, rumah ibadah bisa dibuka, Tuhan bisa normal kembali. Terima kasih, aktivitas bangsa ini bisa kembali bangkit. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa yang memuliakan Tuhan. Tuhan berkati supaya bangsa kami bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau memberi persembahan. Tuhan, kami angkat persembahan kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang dapat kami beri dengan sukacita. Kami beri dengan Tuhan tulus ikhlas untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati apa yang kami perlu, Tuhan berkati apa yang kami butuhkan. Kami memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami akhiri ibadah ini. Saudaraku terkasih, buka hatimu, tadakan tanganmu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menolong dan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Doa berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan, Bapa, terima kasih. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh,